Baik, kita lanjutkan biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik karena beliau waktu itu pertama kali datang di Gresik, ya. Asalnya dari mana? Dari Persia. Nah, silsilah atau keturunannya ini tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Jadi Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini masih keturunannya Nabi Muhammad, ya. Berasal dari Persia, kemudian datang ke Gresik, ya, di dekat Surabaya sana, Gresik itu. Nah, beliau datang ke Pulau Jawa ini pada tahun 1371 Masehi bersama dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi dan 40 orang pengikutnya. Nah, mereka ini datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam dengan cara apa? Berdagang. Ya. Jadi dakwahnya ini melalui perdagangan dengan cara berdagang. Nah, yang dituju tempatnya ini di desa Sembalo. Ini tempat yang pertama kali dituju. Sebuah desa di dekat Leran, Kabupaten Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini awalnya ini dengan cara berdagang, membuka toko, ya, menyediakan kebutuhan masyarakat dan dia menjualnya dengan harga yang murah, ya, di dekat pelabuhan. Jadi karena Gresik ini adalah dekat dengan laut, ya, kota di pesisir pantai begitu. Jadi letaknya ini sangat strategis, banyak dikunjungi orang-orang. Apalagi Sunan Gresik ini, ya, membuat toko, ya, di pelabuhan situ. Pelabuhan Gresik itu pada waktu itu pelabuhan yang sangat ramai, dikunjungi orang-orang dari berbagai kalangan, ya, untuk berjual beli, ya. Di situ ada pemilik kapal, ada orang yang punya modal, ya, pemodal, ada orang yang berjual beli, pokoknya orang-orang yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Nah, jadi tujuannya Sunan Gresik berdagang di pelabuhan situ supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan banyak orang, ya, membangun relasi, membangun jaringan dengan banyak orang supaya apa? Supaya dia dikenal dulu. Ya, supaya dia dikenal dulu sehingga nanti kalau dia berdakwah menyampaikan ajaran Islam itu bisa diterima oleh banyak orang. Nah, dia juga belajar bahasa daerah, ya. Jadi kan tadi dia berasalnya dari Persia, ya, dari Iran, ya. Nah, dia belajar bahasa Jawa, belajar bahasa daerah untuk apa? Untuk mempermudah komunikasi dengan orang-orang sehingga dakwahnya bisa diterima banyak orang. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat, ya, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan dia juga menjadi penengah atau juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Nah, berkat kesungguhannya ini dan tanggung jawabnya ini dalam menyebarkan agama Islam, dia ini mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi karena orangnya ini baik, ya, diterima oleh masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang mau masuk Islam. Nah, dalam kesehariannya Sunan Gresik ini tidak secara langsung menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang sebelumnya dianut oleh penduduk asli. Ya, jadi kan orang-orang Jawa pada zaman dulu itu mereka beragama apa? Ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha, ada yang penganut animisme, dinamisme, ya, percaya dengan kekuatan alam seperti itu. Nah, Sunan Gresik ini nggak langsung
keras begitu ya, nggak langsung mengkafirkan, nggak langsung menyalahkan seperti itu, ya. Tapi dia pelan-pelan ya, dapat kepercayaan dulu dari masyarakat. Nah, beliau ini berusaha menyampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang damai, ya. Agama Islam ini adalah agama yang baik seperti itu. Jadi pelan-pelan dakwahnya, ya, nggak langsung secara tajam begitu ya, menyerang agama penduduk aslinya. Nah, setelah merasa dakwahnya sudah cukup berhasil di desa Sembalo, ya, kemudian beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Jadi mau melebarkan sayap, ya, mau dakwahnya lebih dikenal secara luas lagi. Nah, selang beberapa lama kemudian beliau mulai menyiarkan Islam di kalangan kerajaan. Pada waktu itu yang berkuasa adalah kerajaan Majapahit. Ya, dia mendatangi rajanya dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tetapi pada waktu itu sang raja belum mau menerima ajakannya. Tapi karena Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik ini dikenal sebagai orang yang baik dan mempunyai banyak pengikut, ya, diterima di masyarakat. Nah, sang raja ini mengapresiasi, ya, dengan cara apa? Memberikan penghargaan, memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Ya, kemudian di desa itu, jadi Sunan Gresik dikasih sebuah desa gitu ya, dikasih sebuah wilayah, sebuah tanah, namanya Desa Gapura. Nah, di tempat inilah kemudian Sunan Gresik mendirikan pesantren dan mengajar banyak orang, ya, berdakwah kepada para pengikutnya. Nah, di makamnya itu, di batu nisan makamnya Sunan Gresik itu ada tulisan Arab yang artinya, ya, menjelaskan siapa ini Sunan Gresik ini siapa. Nah, kalau diterjemahkan tulisan yang ada di batu nisannya ini adalah guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Nah, ini keterangan di batu nisannya ini ya, ini batu nisan di makamnya Sunan Gresik. Sunan Gresik wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Sunan Gresik ini dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Nah, tadi ya, yang pertama, beliau ini berdakwah atau menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan. Beliau ini memulai aktivitas dakwahnya dengan cara berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di dekat pelabuhan. Beliau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Beliau juga berakhlak mulia, ramah, santun, dan toleran dalam keseharian, menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Beliau ini memilih lokasi dakwah di dekat pelabuhan karena berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai, yang mana pada waktu itu menjadi pusat kegiatan ekonomi. Banyak didatangi oleh orang-orang dari segala penjuru, ya, dari luar Jawa, dari luar negeri, ya, dari luar Indonesia, datang ke pelabuhan Gresik pada waktu itu untuk apa? Untuk melakukan jual beli. Nah, sehingga Sunan Gresik bisa bertemu dengan banyak orang, bisa ngobrol-ngobrol, ya, bisa menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang ditemuinya itu. Dengan demikian, Sunan Gresik banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Nah, kemudian yang kedua, selain berdagang, selain berdakwah dengan cara berdagang, beliau juga
mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Ya. Nah, ketika beliau ini sudah punya banyak pengikut, ya, sudah dipercaya oleh masyarakat, kemudian beliau ini mendatangi raja yang pada waktu itu kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Nah, kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik, meskipun sang rajanya pada waktu itu belum bersedia untuk masuk Islam. Karena apa? Karena kerajaan juga punya kepentingan ya dengan Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik kan pada waktu itu dikenal dengan seorang pedagang, seorang pengusaha yang sukses, ya kan? Punya banyak pengikut. Nah, sang raja juga membutuhkan pengusaha ini hasil dagangannya Sunan Gresik tadi itu. Jadi ada hubungan saling membutuhkan dari kerajaan kepada Sunan Gresik. Ya. Akhirnya meskipun sang raja tadi belum mau masuk Islam, ya Sunan Gresik ini tetap diterima dengan baik karena saling menguntungkan hubungannya, ya Sunan Gresik dengan kerajaan. Nah, bahkan Sunan Gresik kemudian diangkat sebagai penasehat kerajaan. Ya, bahkan apa? Diberi kepercayaan untuk mengajar, ya, menjadi guru para pangeran di lingkungan kerajaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan? Mendirikan masjid dan pesantren. Nah, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan masyarakat Gresik semakin tertarik untuk memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, yang dermawan, yang toleran, ya, baik, ya, itu diterima baik oleh masyarakat. Nah, akhirnya orang-orang semakin tertarik untuk belajar agama Islam. Ya, kondisi ini ya membuat Maulana Malik Ibrahim membangun Masjid Pesucinan. Nah, sekarang ini dikenal dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim. Terletak di Desa Leran, di Kecamatan Manyar, di Gresik. Masjid ini selain sebagai tempat untuk sholat, ya, digunakan juga sebagai tempat untuk mengajar, ya, untuk pembinaan para mubalik, santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula, ya, lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Jadi itu ya sejarahnya pesantren di Indonesia itu pertama kali dari mana? Dari Sunan Gresik ini mendirikan pesantren. Ya, beliau di situ mendirikan masjid, kemudian orang-orang berdatangan untuk apa? Untuk belajar agama Islam. Ya. Nah, Sunan Gresik ini tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga pengetahuan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, beliau ini mengajarkan tentang teknik irigasi persawahan dan pengetahuan tentang tambak. Tahu nggak tambak? Tambak itu kayak kolam kayak gitu loh, kayak beternak ikan, lele kayak gitu-gitu. Ya, jadi beliau ini tidak hanya mengajar agama saja, tapi juga mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Karena orang Gresik ini adalah orang laut ya, dekat sama laut, berarti kehidupannya dekat dengan ikan, ya kan? Berarti di sana itu banyak ikan begitu ya. Nah, akhirnya diajarkan caranya beternak ikan, ya. Bagaimana caranya mengolah sawah, seperti itu. Bertujuan untuk apa? Untuk memajukan ekonomi masyarakat. Nah, itu ya. Nah, apa yang sikap positif dari Sunan Gresik ini? Beliau ini melakukan dakwah secara bertahap. Ya. Dalam dakwahnya, Sunan Gresik ini mengajarkan Islam itu secara bertahap, tidak langsung keras begitu ya. Kan pada waktu itu orang-orang masih beragama Hindu ya. Banyak yang menyembah patung, ya. Banyak yang percaya pada kekuatan alam, ya.
kekuatan gunung, kekuatan laut, seperti itu. Nah, beliau ini berdakwahnya secara pelan-pelan, tidak langsung menyalahkan, ya, tidak langsung mengkafir-kafirkan begitu. Semuanya itu beliau berdakwahnya berproses, ya, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, sikap positif dari Sunan Gresik apa? Beliau ini gigih, ya, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Bayangkan beliau ini datang dari Persia, jauh sekali dari Indonesia, datang ke Jawa, ya, di Gresik, di sebuah desa di pelosok begitu ya. Nah, itu kan terbukti apa? Beliau rela meninggalkan tempat kelahirannya, melakukan perjalanan jauh, ya, tinggal di desa, di pelosok desa, dan mau berdakwah di situ, ya. Kemudian yang ketiga, beliau ini santun dan dermawan, ya. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang, ya. Beliau ini sering menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya ditujukan untuk berdakwah di jalan Allah. Dan yang keempat, beliau ini toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Ya. Buktinya apa? Beliau bisa bergaul dengan masyarakat biasa, ya, dengan masyarakat biasa, bisa dengan keluarga kerajaan juga bisa, ya. Jadi orangnya ini diterima oleh semua kalangan, tidak hanya dengan orang-orang rakyat biasa, tapi juga dengan para penguasa, pemerintah pada waktu itu diterima juga. Jadi orangnya memang baik begitu ya, bisa diterima oleh semua kalangan. Bahkan dijadikan penasehat raja dan dijadikan orang kepercayaan raja pada waktu itu, dijadikan menteri kerajaan Majapahit pada masa itu. Ya, sudah selesai pembahasan kita tentang Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim.